tidak dilakukan lagi, tapi melangkah untuk lebih baik. Terima kasih Pak Kejari yang sudah ketemu kami masyarakat kecil. Terima kasih pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Sumba Timur yang sudah membantu kami untuk melakukan lobby sehingga atau mediasi sehingga Bapak Kejari yang kami banggakan hari ini bisa ketemu dengan kami orang kecil. Dan saya yakin dan percaya sikap dari Bapak Kejari akan diikuti oleh jajaran-jajarannya. Untuk itu Bapak Kejari, kami datang untuk sebuah kasus di mana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ali Umar Fadak, dalam hal ini Bapak Ketua DPR Dewan yang terhormat Kabupaten Sumba Timur, dengan Bapak Gideon Bliora MSI sebagai mantan bupati. Kami datang untuk mempertanyakan sikap dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur, dalam hal ini pernyataan langsung dari Bapak Kejari. Pernyataan langsung dari Bapak Kejari. Karena sudah P21, kok bisa sampai dengan saat ini tahap 2-nya belum ada? Ini yang kami mau datang tanya. Karena ketika P21 berarti sudah kerja keras juga pihak kejaksaan bersama pihak kepolisian, sehingga berdasarkan undang-undang berdasarkan kitab KWP, Ali Umar Fadak sudah dijadikan tersangka. Untuk itu kami akan baca sikap dari Aliansi Masyarakat Sumba Timur, sikap tegas, pernyataan tegas dari kami. Mohon izin Pak Kejari. Terima kasih. Baik, sebelum kami dari Aliansi membacakan tuntutan kami pada tempat yang baik ini, dan para media juga pada hari ini kami mengundang 11 media dan media nasional ada 6, untuk Republik Indonesia tahu, untuk masyarakat Indonesia tahu bahwa kami sudah datang pada tanggal 24 September yang lalu untuk berkoordinasi. Kami ingin mempertanyakan komitmen dari Bapak Kejaksaan yang melalui Bapak Kasih Intel dan Kasih Pidum bahwa kasus ini segera. Tapi sampai saat ini, inilah yang membuat kami, sehingga kami datang untuk mempertanyakan komitmen kejaksaan. Sedangkan komitmen dari pihak kepolisian, Bapak Kapolres sendiri tadi sudah menyatakan di depan publik, di depan para awak media, bahwa sikap kepolisian tegas dan terang menerang. Silakan untuk dibacakan tuntutan kami. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan tuntutan kami dari Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur. Dalam hal ini, Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur, tuntutan aksi damai penegakan hukum di Kabupaten Sumba Timur. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam. Pada bulan Juni 2021, sekitar tanggal 4, pihak kejaksaan melakukan mediasi restorasi justice terhadap kasus tersebut, di mana hasil dari mediasi masing-masing pihak tidak menemui kata sepakat dan bersepakat melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada saat mediasi, korban menyatakan agar kasus ini dilanjutkan ke pengadilan karena dari awal muncul masalah ini, pelaku saudara Ali Umar Fadak tidak memiliki itikat baik, sehingga kasus ini berlanjut di pengadilan agar mendapat keadilan atas perbuatannya. Sejak mediasi dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 hingga dikeluarkannya surat pemberitahuan perkara bahwa berkas PP garis miring 23 garis miring 2 garis miring res 1.18 garis miring tertanggal 22 Februari 2021
tindak pidana yang dilakukan saudara Ali Umar Badak dinyatakan lengkap atau P21. Surat pemberitahuan tersebut bernomor 128-EQ-108-1/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan KUHP pasal 8 ayat 3 huruf B. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pasal 138 ayat 1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dan pasal 139, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan KUHP di atas yang termuat dalam surat pemberitahuan perkara sudah lengkap atau P21 tertanggal 23 Agustus 2001 dan mempertimbangkan jangka waktu surat P21 tersebut serta sudah menunggu kurang lebih 1 bulan agar pihak penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka, maka kami aliansi mendatangi pihak kejaksaan pada tanggal 20 September 2001 untuk mempertanyakan kasus tersebut. Dan dari hasil tersebut, pihak Kasih Intel memberikan informasi bahwa kasus tersebut sudah P21 tertanggal 23 Agustus 2021 dan tinggal menunggu pihak penyidik Polres menyerahkan tersangka dan barang bukti. Pada tanggal 21 September 2021 kami mendatangi Polres Sumba Timur untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi kendala sehingga kurang lebih 1 bulan surat P21 tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak penyidik. Dari hasil pertemuan tersebut, Kapolres memberikan beberapa informasi kepada kami bahwa pihak kejaksaan dalam hal ini Kejari meminta agar kasus ini dipending. Pernyataan pending tersebut disampaikan Kejari saat kunjungan Pangdam ke Sumba Timur, ujar Kapolres. Setelah kami mendapat informasi dari Kapolres, kami aliansi mendatangi kejaksaan sekitar pukul 11.45 untuk menanyakan hal yang sama, mengapa kasus tersebut dipending padahal sudah P21 dan tinggal ke tahap 2 sesuai ketentuan yang ada pada KUHP. Setelah kami menunggu 5-10 menit, kami diberikan informasi bahwa Kejari tidak bisa bertemu karena sedang vikon. Atas informasi ini kami meminta kesediaan waktunya Kejari untuk bertemu dan kami diberikan informasi sekitar jam 2 pukul 14.00. Beliau kembali ke kantor. Kami menyampaikan kepada piket bahwa kami akan datang jam 14.00 WITA untuk bertemu dengan Kejari. Sekitar jam 13.00 WITA, Ketua aliansi mengirim pesan singkat lewat WhatsApp kepada Kejari bahwa kami ingin bertemu dengan beliau sejak pagi tadi. Tetapi pesan tersebut tidak dibalas walau notifikasinya sudah terbaca. Sekitar jam 13.45 kami tiba di kantor kejaksaan untuk bertemu dengan Kejari. Karena kami sudah mengisi buku tamu pada jam 11.45. Jadi kami tidak mengisi buku tamu tersebut dan langsung diarahkan oleh piket ke ruang tunggu. Setelah menunggu kurang lebih 25 menit, tiba-tiba kami didatangi Kejari tanpa masuk depan pintu. Dan mendatangi kami langsung mengatakan, kalian siapa yang suruh masuk di sini? Dan sudah janjian dengan siapa kalian masuk? Kami mencoba memberikan penjelasan kepada beliau tentang kasus Pak Gideon. Tetapi tidak mau mendengar penjelasan kami sambil beliau berjalan ke arah mobil dan mengatakan, saya mau pergi penguburan.
saya lebih utamakan orang meninggal untuk masalah kasus tersebut, silakan berhubungan dengan Kasih Pilum sambil beliau masuk ke mobil dinasnya. Kami selaku aliansi sangat menyayangkan tindakan Kejari tersebut karena bertolak belakang dengan apa yang telah menjadi Trikrama Adiaksa dalam ini nomor 3 wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur dan tingkah laku, khususnya dalam pengeterapan kekuasaan dan kewenangan. Dan capaian kejaksaan dalam membangun citra yang baik, ramah, dan profesional, hal ini dibuktikan dengan mendapat wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM pada pemerintahan Bapak Gideon MSI. Atas insiden tersebut, aliansi menyayangkan dan menilai bahwa Kejari sudah mencoreng Trikrama Adiaksa dalam hal ini nomor 3 wijaksana, yaitu bijaksana dalam tutur dan tingkah laku, khususnya dalam pengeterapan kekuasaan dan kewenangan. Dan upaya yang telah dilakukan para staf dan pendahulunya yang berupaya memperoleh wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pertanyaannya, ada apa dengan kejaksaan Kejari? Di mana aspek melayani yang sangat kontras dengan melayani dari pihak kepolisian Kapolres yang dengan ramah dan lugas menerima kunjungan kami? Apakah ada standar ganda dalam mengimplementasikan kata melayani? Mungkin teman-teman wartawan bisa mencari tahu tentang hal tersebut. Mencermati hal di atas, maka kami Aliansi Masyarakat Sumba Timur mendesak Kejaksaan Negeri Wengapu dalam tuntutan hal ini. 1. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Wengapu dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan aliansi dan telah menetapkan berkas perkara BP /2-2-3-Res/2-1.18/ tertanggal 22 Februari 2001, pencemaran nama baik oleh saudara Ali Omar Fadak dinyatakan lengkap dengan nomor surat 1280-EQ/EQ/1.08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, namun hingga kini belum memasuki tahap 2. Yang kedua, kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Kejaksaan Negeri Wengapu untuk konsisten dan patuh pada Trikrama Adiaksa dan mempertahankan capaian prestasi wilayah birokrasi bersih dan melayani. 3. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Kejaksaan Negeri Wengapu untuk konsisten dan profesional terhadap kesepakatan yang telah disampaikan kepada aliansi melalui Kasih Pilum dan Kasih Intel tertanggal 23 September 2021 bahwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Ali Omar Fadak akan lanjut ke tahap 2 dalam waktu dekat atau diestimasikan minggu sejak tanggal 23 September 2021. Untuk itu kami aliansi hari ini menagih kesepakatan tersebut. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak dan mendorong pihak kepolisian Resort Sumba Timur jika penyerahan barang bukti dan tersangka sesuai ketentuan KUHP pasal 8 huruf B, pasal 138.1 dan pasal 139 mengalami kendala, maka kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur akan membantu secara maksimal terlaksananya ketentuan KUHP tersebut, baik secara normatif maupun dengan cara paksa bersama Polres Sumba Timur. 5. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Kejaksaan Negeri Wengapu untuk segera menerima pelimpahan berkas perkara BP /2-Res/1.18/ tertanggal 22 Februari 2021 oleh Polres Sumba Timur sesuai ketentuan KUHP. 6. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur memberikan ultimatum kepada Kejaksaan Negeri Wengapu
untuk segera menerima barang bukti dan tersangka Ali Umar Fadak paling lambat hari ini tanggal 18 September 2021 pukul 17.00 WITA di Kejaksaan Negeri Wengapu. Dan apabila sampai dengan waktu yang ditentukan ternyata Kejaksaan Negeri Wengapu tidak memenuhi tuntutan ini, maka kami akan melaksanakan aksi pendudukan Polres Sumber Timur dan Kejaksaan Negeri Wengapu dengan massa dari 22 kecamatan atau 10.000 lebih orang pada hari Rabu. Demikian tuntutan Aliansi Peduli Masyarakat Sumber Timur kepada Kejaksaan Negeri Wengapu untuk dipenuhi. Wengapu 18 September 2021. Tuntutan ini disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Sumber Timur. Terima kasih. Ya, pada kesempatan baik ini sebelum kami menyerahkan mic ini kepada pihak Bapak Kejari, kami juga menitipkan kasus Ibu Deborah yang sudah melaksanakan restorasi justice. Kenapa pihak kejaksaan menaikkan kepada meja hijau? Sedangkan kasus ini yang tidak menemui restorasi justice, kenapa sampai sekarang belum dilaksanakan P21 tahap 2? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Kejaksaan. Kurang panjang. Jiman, geser otot Jiman. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah hadir dan berpanas-panasan. Kita di sini baik dari pihak kepolisian, baik dari pimpinan kejaksaan maupun rekan-rekan kejaksaan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini dan menuntut keadilan. Ketahuilah kepada para saudara-saudara di sini bahwa kepada berkas Ali Umar Fadak, kita tahu sama-sama di sini bahwa kita akan tidak akan melakukan perkara tersebut dipeteskan. Jadi untuk koordinasi nanti kita akan pimpinan dari kejaksaan dan pihak kepolisian akan melakukan koordinasi. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Kawan-kawan di sini menyaksikan bahwa pernyataan kami di sini untuk perkara Ali Umar Fadak tidak kami petiaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasih Intel yang atas penjelasannya. Terima kasih kawan-kawan Aliansi Masyarakat Sumba Timur yang sudah hadir di hadapan kami mengadakan aksi damai. Kami puji aksi damainya Pak, sudah tertib. Tapi untuk penilaian aksi kan kita penilaian hukum Pak ya, bukan penilaian aksi Pak ya. Jadi begini Bapak benar sudah P21 perkara atas nama tersangka Pak Ali ya. Nah, kalau Bapak-Bapak yang bertanyakan kapan mau di tahap 2 kan, institusi kami, institusi penuntut umum, institusi penyidiknya adalah Polres. Biarkan kami berkoordinasi kapan tepat waktunya untuk pelaksanaan tahap 2. Mungkin Bapak kecewa dengar omongan saya, tapi saya sebenarnya juga kecewa dengar omongan Bapak. Masa harus jam 5 sore? Nah, begitu, saling hormati lah Pak. Betul Pak. Jadi kami akan mencari persesuaian dengan penyidik kapan hari waktu yang tepat antara kami berdua supaya kami dapat menyelenggarakan tahap kedua itu dengan baik, penyerahan tersangka dan barang bukti. Karena tidak hanya tersangka yang diteliti kembali oleh pihak penyidik dan pihak penuntut umum, tapi juga barang bukti yang ada dalam perkara itu harus kami teliti lebih lanjut. Nah, sebelum kami melakukan penelitian itu, kami harus berkoordinasi antara penyidik dengan penuntut umum kapan hari waktu yang baik. Nah, karena saya juga punya atasan di Kejaksaan Tinggi, Bapak Kapolres juga punya atasan di Kapolda sana, biarkan kami juga berkoordinasi kepada pimpinan kami kapan waktu yang terbaiknya kami melaksanakannya. Sehingga administrasi perkantoran kami juga kami laksanakan dengan baik. Nah, kalau tadi Bapak Kasih Intel sudah bilang nggak ada peti es kan, ya udah tidak ada peti es. Kalau sudah ada peti es, kita tidak berpanas-panas ini, sudah minum es kita sama-sama semua toh. Kan gitu, begitu Bapak. Tapi tolonglah kawan-kawan aliansi, jangan
Jam 5 sore Bapak Kajari harus ya semua di sini bekerja. Tidak ada yang mau berlama-lama berpanjang-panjang, tidak. Banyak perkara pidana yang kami tangani juga. Ya kami tangani, tapi karena perkara atas nama tersangka Bapak Ali dan korbannya adalah Bapak Gideon yang merupakan juga tokoh masyarakat, kita akuilah berdua itu adalah tokoh masyarakat. Ya kita hormatilah mereka berdua juga, kita akan bertanya juga kapan, bagaimana, begitu Bapak. Kita saling menghormati semuanya, begitu saja. Tapi saya ingatkan lagi, Pak Kasintel, saya tadi udah menerangkan, tidak ada urusan PTS di sini. Ya perkara sudah P21 ya, berarti kami harus siap untuk menyidangkannya, begitu Bapak. Cuman kalau mohon waktu ya, mungkin itu bahasa paling indahnya, mohon waktu supaya kami bisa berkoordinasi dengan Bapak Kapolres. Dan Bapak jangan salah juga ya, kita punya pimpinan tertinggi di sini, Bapak Chris Frank sebagai bupati, kami juga akan berkoordinasi dengan beliau. Bapak, kami akan melakukan tahap 2 atau begini, bagaimana? Nah gitu. Walaupun secara KUHAP tidak ada hubungan dengan Bapak Bupati, tapi secara sopan santun saya harus ada hubungan dengan Bapak Bupati untuk bertanya dan memohon izin begitu. Begitu yang boleh saya sampaikan Bapak ya. Mohon maaf kalau kalimat saya yang tadi saya ucapkan di mikrofon ini mungkin ada yang tersinggung atau apa, ya saya mohon maaf, saya sebagai manusia biasa saja. Itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, selamat siang untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Kajari dan jajarannya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kajari, penjelasan yang disampaikan Pak Kajari. Pertama, saya secara pribadi dan rekan-rekan tidak pernah menganggap Ali sebagai tokoh masyarakat. Itu satu, karena dia punya citra buruk. Sekali lagi, karena dia punya citra buruk dan punya rekam jejak buruk, sehingga kami tidak menganggap. Yang kedua, sesuai tadi yang dibacakan oleh saudara kami, Pak Yanto, bahwa ada kesepakatan tertanggal 23 antara saya, aliansi, dan pihak Kasih Hidung dan Kasih Indah, bahwa dalam kurun waktu 1 minggu sejak tanggal 23 tersebut, berkas Ali Marfadak dilanjutkan ke tahap 2. Dengan dasar itulah, melihat perkembangan situasi, jadi melihat perkembangan situasi dan kurun waktu, ya kurun waktu tahap 2 dan tahap 2A, maka hari ini kami mendatangi kantor kejaksaan Bapak untuk meminta klarifikasi atas komitmen tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk kami datang di sini langsung demo, langsung aksi damai, sehingga membuat kita berpanas-panasan di sini. Semua ini ada sebab dan akibat. Untuk itulah kami minta kejelasan terhadap pernyataan kami dari aliansi ini. Terima kasih. Ya, saya tambahkan lagi janji Kapolres tadi bahwa hari ini juga akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Paling lambat juga minggu ini. Ya, kami minta sikap dari kejaksaan. Baik, terima kasih. Seperti tadi dijelaskan sama Pak Kajari, ini tetap kita koordinasi, ya. Untuk janji masalah tahap 2, ini kita luruskan ya. Kita tetap berkoordinasi, tapi dalam minggu depan. Tapi artinya gini, ini kan kita tetap koordinasi antar pimpinan. Nah, yang saya bisa pastikan di sini kepada teman-teman adalah perkara ini tidak kami peti eskan
dan tetap akan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Proses hukum selanjutnya seperti apa, kita nanti akan koordinasi dengan pihak Polres, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, apa perkara ini akan kadaluarsa atau seperti apa, atau tidak akan ada proses lebih lanjut. Tetap kami pastikan sini sekali lagi, perkara ini tidak kami peteskan, tetap berlangsung prosesnya sampai dengan saat ini. Jadi seperti itu ya kepada teman-teman ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan sikap dari Bapak Kejari beserta Bapak Kasintet. Terima kasih, kami sudah dengar. Dari tempat ini kami juga sampaikan lewat Bapak Kejari. Tolong sampaikan kepada Bapak Kejati di Kupang bahwa kami masyarakat Sumba Timur ingin penegakan hukum itu jelas. Sekali lagi, jelas. Kalau Bapak Kejari bilang tadi tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan menjadi tokoh yang benar. Jangan suka memancing, orang bilang pancing di air keruh. Saya minta bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak kejaksaan, coba lihat juga di Facebook itu, siapa yang memancing di air keruh. Begitu. Yang memancing itu di Wengapu Fans Club. Kami diblokir, lucu, pengecut itu bagi kami. Kami diblokir di admin Wengapu Fans Club. Ada apa? Itu pengecut, sekali lagi kami bilang dia pengecut. Bagi kami dia bukan tokoh. Tokoh yang sesungguhnya ada seperti Bapak Kejari, Bapak Kapolres. Ketika keliru tahap pertama, datang. Itu baru gentleman. Itu baru patriot. Jangan hoax, jangan memancing di air keruh, jangan membuat makin tidak enak. Kami tidak pernah berbicara soal sarah. Kami tidak berbicara soal siapa yang ada di atas. Yang kami berbicara soal perbuatan, di mana minta maaf lewat aksi kami sampaikan kepada Kejati, Bapak Kejati, bahwa kami tidak main-main. Dan kami akan koordinasikan dengan teman-teman Cipayung di Kupang. Dan kami sudah melakukan koordinasi. Apabila kasus ini berjalan lambat, mohon maaf ketika akan ada aksi-aksi berikut. Dan kepada Kejari, kami juga mohon, ada kasus Ibu Deborah daripada Dita. Kami mohon ketika sudah diproses di pengadilan, tolong dengan bijak, karena sudah ada restoratif justice yang dilakukan. Jadi kami minta, kalau proses sudah berjalan, kan sudah ada restoratif justice, Ibu Deborah Bini dibebaskan. Jangan karena rakyat kecil proses berjalan cepat. Minta maaf saja, kita tidak menuduh. Sekali lagi tidak menuduh. Sehingga penegak hukum dalam hal ini Polres dan Kejaksaan tidak menjadi opini publik bahwa pedang itu tajam ke bawah, tumpul di atas. Justru kami datang sebagai kawan, sebagai teman, untuk mengangkat marwah kejaksaan. Kalau tadi kami ke polisi, kami mengangkat marwah. Jadi kami bukan lawan. Ingat itu baik-baik. Kami bukan lawan. Dan tolong jangan terprovokasi. Karena kadang juga kita besar-besar bisa terprovokasi, bisa juga dengar bisikan. Jadi kami datang sebagai teman, sebagai relasi. Kalau ada persoalan hukum, tolonglah dengan kami. Sehingga saya yakin dan percaya, saya punya Bapak Kejari dari jauh-jauh, saya punya Bapak kasih Pidum, saya pun Bapak kasih Intel dan teman-teman jaksa yang datang dari jauh untuk membangun Sumba Timur. Karena Bapak mereka adalah bagian dari Sumba Timur. Sehingga kalau yang lalu-lalu mungkin penegak hukumnya tadi tumpul di bawah, tumpul di atas, tajam di bawah, sekarang dia menjadi dua mata pedang yang sama tajam. Begitu. Dan kami yakin itu. Bapak mereka datang dari jauh-jauh. Sumba adalah Indonesia.
Bapak juga mereka bersama-sama kita Indonesia. Untuk itu mari sudah kita sama-sama membangun ini penegakan hukum, sehingga jangan alergi ketemu dengan kami aliansi. Mungkin kami aliansi ini orang bilang suka cari gara-gara, suka cari hal. Tidak, kami berbicara fakta dan sudah jelas tadi Bapak Kejaksaan sudah menyatakan itu. Untuk itu kami mau menyerahkan pernyataan sikap, dan ketika tadi Bapak bilang jangan juga hari ini, kami hormati, kami menghargai itu, dan tolong juga hargai pernyataan sikap kami. Mohon maaf ketika kasus Ali ini berlama-lama, kami akan turun, bukan ancam, bukan apa-apa, tapi ini fakta real. Hari ini sebenarnya bukan ini saja yang turun, tapi berdasarkan permintaan Bapak Kapolres, Bapak Kabak Ops, permintaan dari Satgas Tugas Covid, kami datang ini supaya jangan ada lagi membuli sedikit saja. Ya oke, sudah sedikit sudah, tapi pasti kami akan melangkah pasti untuk kebenaran masyarakat. Ini salah satu bukti masyarakat panas-panasan juga iyalah untuk kebenaran, supaya masyarakat punya harga, kejaksaan punya harga, kepolisian punya harga, kita semua punya harga yang sama di mata hukum. Terima kasih. Untuk itu saya minta saya punya adik Bams untuk menyerahkan berkas ini, dan setelah ini kami akan ke DPR. Terima kasih Bapak Kejari, rekan-rekan. Lepas keluar saja salah satu mungkin. Tidak apa-apa. Kami jamin Bapak Kejari. Kami jamin. Ya, penyerahan pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Timur terhadap Bapak Kejari dalam hal ini Bapak Kasih Intan. Untuk itu kami serahkan, semoga ditindaklanjuti. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Kejari dan jajaran, terima kasih Bapak pihak kepolisian, terima kasih masyarakat, terima kasih teman-teman dari Brimob, terima kasih wartawan, tapi teman-teman wartawan, teman-teman pihak Polres bersama Bapak dari Brimob, tolong kawal kami ke DPR lagi sehingga tanggal 4 pihak kejaksaan melakukan mediasi atau restorasi justice terhadap kasus tersebut, di mana hasil dari mediasi masing-masing pihak tidak menemui kata sepakat dan bersepakat melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada saat mediasi, korban menyatakan agar kasus ini dilanjutkan ke pengadilan karena dari awal muncul masalah ini pelaku saudara Ali Umar Fadak tidak memiliki itikat baik, sehingga kasus ini berlanjut di pengadilan agar mendapatkan keadilan atas perbuatannya. Sejak mediasi yang dilakukan tanggal 4 Juni 2021 hingga dikeluarkan surat pemberitahuan bahwa berkas perkara BP-23-2 Romawi Res.1.18 bertanggal 22 Februari 2021, tindak pidana yang dilakukan saudara Ali Umar Fadak dinyatakan lengkap atau P21. Surat pemberitahuan tersebut bernomor 12-80-M-3.19-EQ-1 Agustus per 2021. Tertanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan KUHP pasal 8 ayat 3 huruf B, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pasal 138 ayat 1, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum. Dan pasal 139, setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Mencermati hal di atas, maka kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Polres Sumba Timur, pertama,
kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur memberikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan aliansi dan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan hingga sampai berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Kedua, kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak kepada Polres Sumba Timur untuk segera memenuhi ketentuan KUHP Pasal 8 huruf B, Pasal 138.1 dan Pasal 139 secepatnya. Tiga, kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Polres Sumba Timur dalam hal memenuhi ketentuan KUHP atau poin 2. Kami Aliansi meminta untuk segera menangkap secara paksa dan segera menyerahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap 2. 4. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak pihak kepolisian Resort Sumba Timur dalam hal mengalami kesulitan untuk menghadirkan saudara Ali Umar Farak secara paksa, maka kami Aliansi bersedia secara sukarela untuk bersama melakukan penjemputan atau tangkap paksa agar dihadirkan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 5. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Polres Sumba Timur untuk menyatakan keseriusan dalam mengurus tuntas terhadap perkara ini dengan menyatakan secara tertulis dan atau visual. 6. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur memberikan ultimatum kepada Polres Sumba Timur untuk segera menyerahkan saudara Ali Umar Farak paling lambat tanggal 18 September 2021 pukul 17.00 WITA di Kejaksaan Negeri Wengapu. Dan apabila dengan waktu yang ditentukan ternyata Polres Sumba Timur tidak memenuhi tuntutan ini, maka kami akan melakukan aksi pendudukan Polres Sumba Timur dan Kejaksaan Negeri Wengapu dengan massa dari 22 kecamatan atau 10.000 orang. Demikian tuntutan Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur kepada Kepolisian Resort Sumba Timur untuk dipenuhi. Wengapu 18 September. Selanjutnya oleh adik-adik Aldi Wali untuk membacakan Yang saya hormati Bapak Kapolres Sumba Timur beserta jajarannya, pada kesempatan yang baik ini, seperti apa yang disampaikan Saudara Bam, poin-poin tuntutan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian, maka apabila tuntutan kami pihak kepolisian belum menanggapi, maka kami pada kesempatan yang baik ini akan memasukkan surat aksi lanjutan pada hari Rabu. Dengan hormat, sehubungan dengan tindakan tidak terpenuhi tuntutan kami Aliansi Masyarakat Sumba Timur agar Polres Sumba Timur secepatnya menyerahkan alat bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Wengapu untuk diproses tahap 2 sesuai dengan KUHP Pasal 8 ayat 2 huruf B, Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 39. Pada aksi damai yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan batas jam yang ditentukan pada pukul 17.00 WITA dengan berkas perkara pidana atas nama Ali Umar Farak, maka kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur menginformasikan sekaligus pemberitahuan kepada Bapak Kapolres Sumba Timur kegiatan aksi lanjutan damai pendudukan kantor Kejaksaan dan Polres Sumba Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9.00 WITA, tempat Kejaksaan dan Polres Sumba Timur, dan akan dihadiri 22 kecamatan yang kurang lebihnya 12.000 massa pada hari Rabu lusa. Titik kumpulnya sekitaran Kota Wengapu. Demikian pemberitahuan lanjutan aksi damai ini kami buat untuk menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan limpah terima kasih. Hormat kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur. Timbusan surat kami
kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Seki Komisi 3 DPR RI Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur, Bupati Sumba Timur, Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sumba Timur, Pimpinan DPR Kabupaten Sumba Timur, Seki Badan Kehormatan DPR Kabupaten Sumba Timur, 11 Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Timur. Demikian surat permohonan aksi lanjutan kami sampaikan pada tempat yang berbaik ini, pada kesempatan baik ini, kami atas nama masyarakat Sumba Timur yang tergabung di aliansi sangat mengapresiasi kepada Bapak Kapolres Sumba Timur. Jika Tuhan berkenan, kami mengharapkan ke depan Bapak Kapolres Sumba Timur bukan saja menjadi Kapolres Sumba Timur, tetapi akan menjadi pemimpin yang besar di bangsa ini. Karena Bapak sudah menunjukkan sikap kepedulian apa penegakan hukum dan sikap sopan dan melayani kami sebagai masyarakat yang peduli dan membutuhkan penegakan keadilan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Adi Bang. Itulah tadi suara kami Bapak Kapolres yang kami sampaikan, akan serahkan kepada Bapak Kapolres lewat surat yang akan kami serahkan. Dan saat ini kami masyarakat kecil, sebagian masyarakat kecil mau mendengar langsung apa kendala dan di mana kendalanya sehingga barang bukti dan tersangka sampai dengan saat ini belum diserahkan kejaksaan. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati teman-teman aliansi masyarakat Sumba Timur Peduli dan seluruh teman-teman termasuk jajaran Polres Sumba Timur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman aliansi yang dengan sukarela dan kesadaran datang ke Polres Sumba Timur untuk menanyakan bagaimana sikap Polres Sumba Timur. Dari tuntutan yang sudah dibacakan, saya sudah memahami maksud dan tujuannya. Dan selama ini bukan berarti Polresnya diam. Polres tidak diam. Kami sudah berupaya maksimal. Bahkan perkara tersebut bisa dikatakan P21. Ini suatu perjuangan dan dukungan dari teman-teman yang sangat luar biasa. Kalau ditanyakan kendala, kedua tidak ada kendala. Ya, kita selalu berkoordinasi dengan kejaksaan agar P21 yang sudah dikeluarkan akan segera dilaksanakan tahap 2. Kami selalu berkoordinasi dan berkoordinasi. Namun memang ada beberapa kendala yang mungkin non-teknis. Ini yang harus kita ikuti prosedurnya, dan kami janjikan dalam waktu dekat ini, tidak sampai di akhir bulan, kita akan laksanakan tahap 2 terhadap tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Ya, terkait putusan teman-teman dari aliansi dalam waktu hari ini jam 17, kami akan upayakan maksimal dan kami akan laporkan kepada pimpinan kami juga tertulis di Bapak Kapolda terkait kegiatan teman-teman dan mau ditunjuk untuk kegiatan selanjutnya terkait penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Yang kedua, saya terima kasih teman-teman melakukan kegiatan unjuk rasa dengan damai, dan saya harap sampai kegiatan selesai teman-teman juga tetap dengan damai. Dan jangan lupa, karena situasi COVID, teman-teman jaga protokol kesehatan. Ya, selalu menggunakan masker, jaga jarak. Ya, karena bagaimanapun yang bisa membuat Sumba Timur aman dari COVID adalah kita semua, bukan orang lain lagi. Jadi saya ulangi lagi, jadi saya menyatakan terima kasih atas kehadiran teman-teman aliansi, dan saya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan melaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Ya, dan saya berpesan tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan,
selamat dalam perjalanan. Semoga kegiatan adik-adik aliansi dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Terima kasih Bapak Kapolres Sumba Timur dan jajarannya yang sudah menerima kami dengan baik, menerima kami dengan harga yang sangat-sangat kami tidak bisa balas. Sekali lagi inilah contoh seorang penegak hukum, seorang pemimpin yang patut kita ikuti sehingga semua menjadi kondusif. Terima kasih Bapak Kapolres Sumba Timur dan jajaran yang sudah bekerja keras dan akan terus bekerja keras hingga pernyataan Bapak Kapolres Sumba Timur bahwa sebelum akhir bulan Bapak Kapolres dan jajaran akan melanjutkan tahap 2. Ini kami pegang janji dari Bapak Kapolres, seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang patriot, seorang pemimpin yang mau melihat kebenaran, mau melihat fakta yang ada. Dan kami Aliansi Masyarakat Sumba Timur menyatakan sikap yang tegas juga bahwa kami akan selalu bersama-sama dengan penegak hukum, dalam hal ini Polres Sumba Timur, untuk menuntaskan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ali Umar Fadat, terhadap Bapak Gideon Biliora. Kami tidak akan kendor, kami tidak akan patah semangat, bahkan akan berkali-kali lipat untuk bersama-sama dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sumba Timur. Bila perlu kalau bapak-bapak ada kendala untuk tangkap Ali Umar Fadat karena sudah tersangka, kami mohon izin. Kami yang akan menangkap Ali Umar Fadat karena dia adalah seorang tersangka. Ini janji kami, ini komitmen kami. Ketika mungkin bapak-bapak Kapolres ada kendala, kami bersedia dengan senang hati, dengan segala tenaga untuk bersama-sama dengan Bapak. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kami akan menyerahkan pernyataan sikap, kami akan menyerahkan surat pemberitahuan bahwa akan ada aksi pada tanggal 20 apabila kasus ini tidak dinaikkan. Jadi ketika kasus ini sebentar kami mendengar dari Bapak Kapolres, sesuai janji Bapak Kapolres, bisa kami batalkan aksi ketika jelas kasus ini proses. Tapi kalau tidak, sekali lagi kami mohon maaf sama Bapak Kapolres dan jajaran ketika masyarakat sampai masyarakat kecewa merasa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan salahkan kami Bapak Kapolres dan jajaran ketika kami harus duduki kantor Polres Sumba Timur, Kejaksaan dan DPR. Ini bukan ancaman, tetapi ini adalah fakta yang akan kami lakukan pada tanggal 20. Untuk itu kami serahkan ini kepada Bapak Kapolres. Tentang langsung serahkan aja. Inilah surat yang akan kami serahkan kepada Bapak Kapolres. Kami mohon apabila ada kesalahan, ada kekeliruan hari ini terhadap Bapak Kapolres dan jajaran, kami mohon biarlah sampai di sini. Kami tetap bagian dari Polres dan Polres bagian dari Aliansi Masyarakat Sumba Timur. Terima kasih. Kami akan melanjutkan perjalanan kami ke DPR dan Kejaksaan. Kami mohon, kami tolong dikawal sehingga tidak ada provokator, tidak ada provokasi. Kami dari Aliansi menjanjikan bahwa kami siap aksi damai. Terima kasih Bapak Kapolres, kami beri hormat. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
Baik teman-teman, panas-panas. Ya. Terima kasih juga kepada media yang hari ini, 11 media yang ada ikut mengambil bagian. Tapi saya minta juga kepada teman-teman media untuk bersama-sama dengan kami ke DPR dan Kejaksaan. Kami terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih semua teman-teman kepolisian atas kerjasama, atas harga yang diberikan kepada kami. Teman-teman, orang bodoh kata Iwan Fals. Tapi saya juga mau bilang, wakil rakyat bukan hanya kumpulan orang-orang bodoh, tapi juga jangan menjadi kumpulan para pecundang. Baik. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat terhormat karena rakyat. Wakil rakyat digaji juga karena rakyat. Kalian dipilih bukan di lotre. Kalau dipilih mungkin karena keluarga, karena faktor lain-lain, inilah kualitas. Ya, sekali lagi saya mau katakan, wakil rakyat bukan kumpulan orang bodoh kata Iwan, tapi kata saya bukan kumpulan para pecundang di Sumba Timur. Hari ini kami datang, kami sudah dari Polres, kami sudah dari Kejaksaan, bawa kasus Ketua DPR Ali Umar Fadak, supaya kita semua yang ada di lingkungan sini tahu bahwa Ali Umar Fadak sudah menjadi tersangka, artinya sudah P21, jangan buat hoax. Dan kan masih ingat 1 tahun lalu, lewat DPRD kami menyegel ruangan Ketua DPR. Jadi tolong kalau ruangannya dibuka dengan rakyat, perizinan rakyat, jangan buka-buka omong aturan segala macam. Coba bicara aturan jelas, baik. Kami punya aturan, kami pegang juga yang namanya tatib. Jadi jangan bicara mengelabui soal tatib. Kami minta wakil rakyat yang terhormat, kata orang sih, bukan kata saya. Sama kita. Kalian wakil rakyat yang duduk di gedung mewah, yang tiap bulan dapat gaji, kami juga wakil rakyat di jalanan, sama. Hanya bedanya, kalian terhormat karena pakai jasa safari, pakai dasi, duduk di kursi terputar. Kami mungkin tidak terhormat bagi yang lain, tapi kami lebih terhormat karena kami tahu tentang penegakan hukum. Kami minta komitmen DPR. Hari ini kami minta anggota DPR, ingat di gedung ini diduduki atau ditempati, saya mau bilang, wakil rakyat. Saya punya Adi Yohani sebagai wakil ketua DPR. Terima kasih saya punya ayah Umbu Pendeta Bapak Yosua. Terima kasih sudah datang kami panas-panas. Mohon maaf sudah kakak dan adik berdua ini. Saya mau bilang ini contoh wakil rakyat yang benar. Contoh calon pemimpin yang benar ini. Jangan yang lari dengan surat panggilan. Pakai lobi kiri, lobi kanan supaya ini kasus selesai. Kau pikir makan bersama habis? Boleh makan bersama dengan teman-teman lain habis. Tapi rakyat kau makan bersama tidak habis. Saya mau bilang itu, saya tegaskan itu. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak berbicara soal seluruh anggota dewan, tapi 2 orang anggota dewan wakil rakyat, kalian memang terhormat hari ini. Kalian terhormat hari ini. Betul sudah kalau orang bilang terhormat, ya saya tadi bilang tidak terhormat. Tapi ketika datang di sini saya mau bilang ini yang terhormat sudah ini. Ini yang pantas jadi pemimpin di DPR, bukan tersangka loh. Jadi Bapak Wakil Ketua, Bapak anggota yang terhormat, Bapak Pendeta Yosua, ini sudah kami, orang kecil sebagian kecil. Hari ini mengingatkan kembali 1 tahun lalu
kurang lebih 1 tahun sudah mau ulang tahun yang kedua. Kami sebenarnya mau ketemu dengan Badan Kehormatan Dewan, tapi ternyata ada 2 saya punya Bapak yang terhormat datang ketemu kami. Kami datang sini mau mempertanyakan sikap lembaga DPR yang terhormat terhadap kasus ketua, di mana ketua yang memimpin 29 anggota DPR sudah menjadi tersangka dari tanggal 23 Agustus 2001. Mungkin sebentar saya akan tanya juga, kira-kira Bapak dorong mau tidak dipimpin tersangka? Kalau kita tidak mau ini DPR yang terhormat dipimpin tersangka, tapi saya tahu ya teman-teman Dewan, pasti sebentar saya tanya, mohon maaf sudah kalau sampai saya tanya itu. Begitu. Dimana 1 tahun lebih kami segel kantor atau ruangan ketua DPR. Saat itu pernyataan sikap oleh Bapak Wakil Ketua, saya punya adik Dewan Hani, menyatakan ruangan ini kita segel dalam nama aliansi atau masyarakat. Artinya segel itu sah. Tapi kok aneh, itu kursi ketua masih diduduki, dinonaktifkan, diaktifkan. Ada pembohongan lagi. Katanya sudah koordinasi dengan korban Bapak Gideon Biliora dan pengacara. Kita tanya, Bapak Gideon bilang tidak pernah koordinasi. Ini sudah saya bilang, jangan hoax-hoax, nah, jangan suka tipu kita masyarakat. Betul sudah. Kalau sudah duduk di DPR itu ingat nah, bahwa di jaket safari Iwan Fals bilang ada surat cinta. Jadi saat ini kami ngomong kata cinta sama Bapak Dewan berdua. Terima kasih. Kami mau tuntut DPR untuk segera mengembalikan nonaktifnya ketua supaya dia jangan pimpin dan intervensi lagi. Karena yang lalu saya bilang, biasanya kita punya jabatan itu kita salah gunakan. Saya tidak menuduh, sekali lagi saya tidak menuduh, tapi ada kecurigaan. Ada kecurigaan. Sudah P21, sudah jadi tersangka, tiba-tiba pending. Terus tiba-tiba pimpin sidang. Mungkin itu dari saya. Kami serahkan ke satunya adik wakil ketua. Tolong sebentar mungkin sebelum tolong jawab kami. Apakah bapak-bapak, kakak-kakak yang merupakan pilihan rakyat di dalam yang terhormat mau dipimpin seorang tersangka? Kalau kami tidak mau. Saya tidak tahu pendapat nanti dari bapak-bapak Dewan Dora apa mau dipimpin tersangka. Repot semua mau menjadi tersangka. Ya. Itu, tapi sebelum itu saya serahkan untuk membaca tuntutan kami aliansi sehingga tidak panjang lebar. Mohon maaf adik wakil ketua harus panas-panasan. Terima kasih Bapak dan Yosua. Di luar kita berkawan, kita menjalankan tugas kita masing-masing. Begini sudah, tetap kita berkawan. Tapi kalau persoalan yang pastinya ada perbedaan, itu sudah. Saya belajar juga sama kakak. Perbedaan itu bukan berbeda itu bukan untuk perbedaan, tapi berbeda itu untuk mencari yang terbaik. Saya serahkan kepada saya punya Aldi Wali untuk menyampaikan tuntutan orang kecil yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Timur. Saya persilakan. Yang terhormat pimpinan DPR Kabupaten Sumba Timur beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salte, rahayu, salam untuk kita semua. Pada tanggal 28 September 2021, kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur, keluarga pelapor, dan pers melakukan audiensi dengan Badan Kehormatan DPRD. Dari hasil pertemuan tersebut didapatkan beberapa informasi penting mengenai kasus ini yang dilaporkan aliansi dan korban. Adapun informasi penting tersebut adalah: 1.